Pecinta sepak bola tanah air menghadapi tuan rumah Singapura, meski di atas kertas Indonesia diunggulkan, namun timnas Garuda harus mampu lebih fokus untuk bisa menggapai kemenangan, karena yang dihadapi ini bukan tim gampang ya, Sonia. Iya. Meskipun secara rekor kita masih di atas kertas, tapi bicara lagi ini adalah tim tuan rumah. Iya, betul. Pemain ke-12 pasti memegang peran penting, yaitu para supporter yang pastinya akan memenuhi kapasitas yang dibatasi oleh pihak penyelenggara dalam artian ini FAS. Dan untuk membahas mengenai bagaimana besarnya timnas kita, timnas Garuda, bagaimana peta kekuatan pertemuan antara Indonesia dan juga Singapura, kita akan membahasnya bersama dengan Alif Syafyar Masud. Selamat sore Bung Alif. Selamat sore Sonia dan Niar. Salam olahraga Bung. Salam olahraga Jaya. Bung, besok kita akan bertemu dengan Singapura ya. Ini luar biasa sekali bahwa akhirnya timnas kita melaju ke semifinal dengan penampilan yang bisa dibilang oleh orang-orang memberikan banyak kejutan, karena sejak awal tidak diperhitungkan dalam fase grup yang disebut sebagai grup neraka, karena isinya memang bukan tim-tim sembarangan. Kita melihat peta kekuatan yang pun kita bedah untuk pertemuan besok Indonesia-Singapura, rekornya lumayan panjang ya. Dari head to head 59 kali tercatat bertemu, dengan catatannya adalah Indonesia unggul 30 pertemuan, 18-nya dimenangkan oleh Singapura, sisanya adalah bermain imbang. Apa yang Anda lihat kalau kita bedah per lini belakang kita dibandingkan dengan lini belakang Singapura? Apa yang bisa kita bahas dari lini belakang Indonesia dan juga lini belakang Singapura? Pertama, kalau dari segi catatan rekor ya, memang membuktikan sebenarnya Singapura ini kan juga lawan seimbang. Artinya mereka itu juga jangan terlalu kita khawatirkan, jangan juga kita terlalu berlebihan. Sejak awal saya agak berbeda dengan orang-orang yang melihat penampilan timnas di AFF ini, karena bahkan ketika melawan Vietnam pun saya berani mengatakan peluang 50-50. Walaupun kita banyak diserang tapi kan akhirnya hasil akhir imbang. Kemarin lawan Malaysia, timnas ini membuktikan mereka juga mampu bermain, membalikkan opini dan membalikkan anggapan remeh dari sejumlah pihak ya, termasuk dari media-media asing. Nah, ini nanti melawan Singapura ini juga akan demikian. Kita tunggu taktik yang akan dimainkan oleh Sintayong, bagaimana tim ini bisa akan meredam Singapura. Dan saya kira untuk lini belakang, Sintayong pasti juga sudah punya pilihan siapa yang akan dimainkan ya di lini belakang. Terutama kan kita sudah ada Elkan Bagot, mungkin Victor Egbonevu bisa dicoba juga, atau yang lainnya. Saya kira kalau mengenai formasi, lini belakang kita semakin hari semakin baik, Niar dan Sonia. Baik ya, berarti tapi kalau kita lihat catatan pertemuan, maksud saya kalau lihat dari lini belakang, ini jumlah kebobolan Singapura di fase grup ini baru 3 kali kebobolan, sementara Indonesia sudah 4 kali kebobolan. Apa yang perlu sebenarnya kita evaluasi, Bung? Kalau melihat catatan itu tentu boleh-boleh saja, tetapi kan lawan dan situasi berbeda ya, Sonia dan Nia. Kalau kita lihat Singapura kan di posisi grup yang berbeda. Kalau saya tidak sepenuhnya melihat hasil catatan itu, karena catatan itu sangat-sangat dinamis dan sangat-sangat subjektif menurut saya, karena berdasarkan lawan yang berbeda, grupnya pun berbeda. Tetapi secara keseluruhan saya melihat tim ini performanya sudah sangat baik dan terus membaik. Yang terpenting adalah bagaimana tim ini harus bisa menjaga stabilitas daripada mental ya, karena kita jangan sampai overconfident, terus kemudian kita jangan sampai euforia berlebihan melawan Singapura. Saya kira itu saja yang harus kita perhatikan melawan Singapura nanti. Sepanjang kita masih mampu menjaga ritme mental dan juga ritme permainan, saya kira kita akan bisalah melewati Singapura ya, Niar dan Sonia. Baik. Kalau tadi dari lini belakang ya Bung, sekarang kalau dari lini tengah, Bung Alif ada catatan apa ini Bung? Sintayong ini cukup unik menurut saya, bahwa Sintayong ini
membuat timnas kita ini bermain dalam sepak bola modern ya. Sepak bola sekarang itu mengenal namanya false nine ya. Iya, betul. Kenapa demikian? Karena kita lihat Evan Dimas sering disimpan oleh Sintayong, sering disimpan bahkan dimainkan di babak kedua, di pertengahan babak kedua. Senjata rahasia. Sebenarnya bukan senjata rahasia, tetapi kalau dimainkan di sejak awal, maka itu akan terjadi Evan Dimas sentris. Jadi seakan-akan serangan itu harus dibangun melalui kaki Evan Dimas, dan ini akan menjadi tidak baik dan kurang sehat dalam membangun serangan. Dengan tidak adanya Evan Dimas, maka pemain semua bisa bergerak, semua bisa menyerang, semua bisa menjadi playmaker, semua bebas untuk melakukan serangan. Nah, inilah yang kita lihat ya, sepak bola modern yang biasa dimainkan misalnya di Liverpool atau mungkin di Bayern Munchen, dan sekarang mungkin Chelsea dan Manchester United sudah mengikuti cara bermain apa yang dimainkan oleh Klopp maupun Tuchel maupun Hansi Flick ya. Jadi saya kira itu taktik yang sangat brilian, dan itu membuat kita berubah cara bermain kita. Gegenpressing ya, Bu? Iya, gegenpressing, betul. Jadi tidak mengandalkan satu orang. Itu kenapa Evan Dimas disimpan dan dimainkan di babak kedua. Yang kemudian adalah kita bermain tidak lagi dengan striker murni. Karena sepak bola zaman dulu kan yang mencetak gol haruslah seorang striker. Padahal sepak bola modern pencetak gol itu justru banyak dilakukan oleh lini kedua, bahkan oleh sayap. Nah, inilah yang dibawa ritme atau tipikal permainan yang dibawa oleh Sintayong ya, sehingga kita melihat banyak sekali perubahan yang dilakukan oleh Sintayong di timnas ini ya, Sonia dan Niar ya. Baik, Bung, tadi menyinggung gegenpressing, ini memang mungkin sepertinya lagi jadi trennya sekarang. Kalau kita melihat memang sepertinya ini coba diterapkan oleh Sintayong karena apakah mungkin memang karena mayoritas materi pemain yang dimiliki timnas Indonesia saat inilah mayoritas pemain muda yang usianya rata-rata dibandingkan dengan timnas lain, timnas kita yang usianya terbilang secara rata-rata paling muda. Gegenpressing luar biasa sekali kalau kita ngomongin membicarakan tentang skema permainan ini atau gaya permainan ini, karena kalau melihat dari skema gol ketika gol pertama kembali menyeimbangkan dengan Malaysia kemarin, skemanya luar biasa. Dan satu yang mungkin menarik, Bung, yang kita bisa bahas adalah terkait dengan gaya permainan Sintayong ini tidak pernah bisa ditebak. Bahkan skala pemain yang harusnya di lini belakang yang dalam secara aturan pakemnya harusnya ada di belakang, sama oleh Sintayong ini dirubah, diobrak-abrik, bisa pindah kanan kiri depan belakang. Melihatnya seperti ini, apakah masih efektif bertemu dengan Singapura, Bung? Betul, jadi analisanya ini luar biasa. Jadi memang Sintayong ini memang menerapkan false nine yang sama sekali tidak bergantung kepada satu orang pemain, apakah itu di depan, apakah itu di tengah, apakah itu di belakang. Sehingga nama-nama pemain pun cukup unik, dan saya sepakat bahwa kenapa Sintayong memilih para pemain muda? Karena satu kelebihan pemain muda adalah tenaga dan energinya yang pasti lebih kuat, stamina, lebih cepat dibanding pemain tua, stamina. Itu secara teori ya. Yang kedua, mereka ini kan juga pemain-pemain pemberani, dan mereka bisa memainkan gaya bermain ya, kalau kita lihat mungkin di Eropa atau Liverpool ya, gegenpressing. Mereka bisa berlari, nggak perlu, saya kira klub nggak perlu membeli pemain yang mahal dengan merek besar. Dia cukup membeli Salah misalnya, pemain asal Mesir. Tapi kan berani untuk berlari, berani untuk untuk melakukan serangan dengan kecepatan, dengan permainan yang sangat memukau. Saya kira apa yang dilakukan Sintayong ini menurut saya luar biasa, dan betul bahwa Sintayong ini punya banyak taktik dan punya banyak varian yang memang sulit ditebak. Antara 4 pertandingan kemarin yang mereka lakukan juga taktiknya berubah-berubah. Iya, betul. Bahkan rotasi pemainnya juga sangat berubah, dan ini membuktikan sebenarnya Sintayong ini pelatih cerdas ya, pelatih pinter lah. Harga nggak bohong ya, Bung? Kenapa? Harga nggak bohong. Harga nggak bohong, tapi kan kadang-kadang ada juga harga tapi KW. Jadi saya kira Sintayong ini, kalau kita lihat, ini luar biasa. Penyiar RRI ini bisa membaca taktik permainannya Sintayong. Betul itu, mereka berubah cara bermain dari lawan Kamboja, Laos, hingga Vietnam, Malaysia ini berubah, dan rotasi pemainnya pun
dirubah-rubah sehingga lawan pun sulit menebak. Dan sekali lagi seperti tadi, Evan Dimas kenapa tidak dimainkan sejak di awal, bahkan kaptennya pun dipilih Asnawi. Asnawi ini punya leadership, dia berani untuk melakukan sehingga leadershipnya ini kebawa ke teman-temannya gitu. Nah ini juga satu terobosan yang dilakukan oleh Sintayong. Saya kira kita justru menarik untuk menantikan nanti melawan Singapura, apalagi taktik yang mau dimainkan oleh Sintayong ini kejutan sebenarnya buat kita. Kita selalu menunggu apa nih taktik apa lagi yang akan dimainkan oleh Sintayong melawan Singapura nanti ya. Walaupun kita tahu Singapura juga punya pemain, anaknya Fandi Ahmad juga bagus. Ya betul, itu yang perlu diwaspadai ya, anak dari legenda Singapura ini. Betul. Tapi saya kira Sintayong sudah punya lah ramuan atau resep bagaimana meredam Singapura. Ingat ya, Sintayong ini pelatih yang membawa Korea Selatan mengalahkan Jerman di 2018. Artinya track record Sintayong ini bukan kaleng-kaleng. Ya Bung, kalau dari 3 pertandingan fase grup kemarin ini Indonesia sudah mengumpulkan 4 pertandingan fase grup kemarin, kita sudah mengumpulkan 9 kartu kuning ini ya Bung ya. Untuk pertandingan semifinal nanti, mengingat ini ada 2 leg ya, apakah pemain yang udah mendapatkan kartu kuning itu perlu diistirahatkan Bung? Saya kira Sintayong tahu persis lah soal itu. Karena begini, di luar masalah kartu kuning, Sintayong ini tahu bahwa kompetisi ini, turnamen ini kan sangat pendek. Pemain yang dipasang pun kan diganti-ganti sama dia. Nah ini sebenarnya juga bagian strategi dari Sintayong untuk menyimpan tenaga dari para pemain itu ya. Biasanya kan ada istilah don't change the winning team misalnya gitu. Nah Sintayong ini nggak mengenal itu. Dia bisa aja ganti besok di depan siapa, besok lusanya siapa, di tengah siapa. Ini sebenarnya rotasi ini juga bagus untuk pemain itu menghemat tenaga. Pertama, kedua, ini juga kan jadi sulit ditebak oleh lawan. Dan ini membuktikan bahwa Sintayong ini juga cerdas memilih pemain. Artinya apa? Kualitas pemain satu dengan yang lain sama. Kan ada tim yang kualitas pemain cadangan sama pemain intinya jomplang. Ini kan enggak. Jadi dia bisa mainkan siapa aja dan dia bisa mainkan pemain nggak ada istilahnya pemain lapis kedua gitu. Semua bisa dirotasi sama Sintayong. Nah ini yang membuat menurut saya tim ini memang belum juara, tapi tim ini sudah luar biasa ya, memberikan harapan lah Sintayong ini kalau bisa diperpanjang terus lah oleh PSSI. Baik Bung. Sebelum kita tutup, tidak lengkap rasanya jika tidak ada prediksi skor. Prediksi Bung untuk pertemuan Indonesia-Singapura besok di leg pertama semifinal AFF 2020. Mungkin kita menang antara 2-1, 3-1. Luar biasa. Terima kasih Bung Alif Syafiar Masud atas waktunya bersama kami. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat sore Bung, salam sehat dan salam olahraga. Berdua ini, salam olahraga. Salam olahraga. Anda masih mendengarkan Dinamika Olahraga Sore hanya di Pro 3.